Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini channel Success Before 30 lagi-lagi kedatangan tamu spesial dan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Adi Marwan Karim, pakar ekonomi syariah. Luar biasa. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih udah diundang ikutan ke YouTube-nya nih. Orangnya asik banget, guys, ya. Dan memang saya tadi setelah sharing sedikit, tapi saya tahu beliau adalah orang yang sangat berwawasan dan tentunya sangat baik untuk kemajuan kita ke depan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Adi, hari ini kita pengen belajar, Pak, untuk memberikan kecerdasan, wawasan bagi para sahabat SP30 channel kami. Boleh cerita sedikit, Pak, ekonomi syariah sama ekonomi biasa itu perbedaannya di mana, Pak? Lah. Pertanyaannya kok langsung susah ya? Langsung susah. Ada 5 hal. Oke, Hal, Pak. baik, 5 hal baik. yang harus diingat kalau kita mau ekonomi syariah, kalau mau sukses. Yang pertama adalah Iya. Yang pertama kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dunia ini, kehidupan ini ada yang ngatur, namanya Tuhan, namanya Allah. Oke. Termasuk rezeki itu rahasia diatur sama Allah. Ya. Tugas kita cuma lakuin yang terbaik yang kita lakukan. Oke. Iya, baik. Do your best and let Allah do the rest. Wah, keren. Lakuin yang kita terbaik kita bisa dah. Habis itu kita serahin sama Allah. Iya. Kita jadi harus undang dan libatkan Tuhan di setiap kegiatan kita. Oh, Nomor satu. Itu nomor satu ya, Pak ya. Oke, baik. Nomor 2. Kalau kita bisnis dalam ekonomi syariah ini harus cerdas. Oke. Kalau nggak cerdas kita repot. Oke. Bener ya? Iya. Percaya mau percaya, bener ya? Yakin mau yakin, iman mau Bener. iman. Bener. Tapi kita harus cerdas. Kalau nggak cerdas, hidup kita susah aja dah. Benar. Yang ketiga, kita harus jujur. Harus jujur. Kalau kita nggak jujur, orang nggak suka sama kita. Betul. Palingan kita bisa untung sekali, abis itu orang nggak mau dagang lagi. sama kita, Iya, bener. pasti. Yang Itu. ketiga, kita harus jujur. Iya. Yang keempat, kita kalau dagang, kalau bisnis, jangan cuma cari untung. Jangan cuma cari untung. Ngapain kaya sendirian nggak enak. Betul. Ngapain pinter sendirian nggak enak. Bener. Ngapain masuk surga sendirian nggak enak. Iya, benar. Yang enak ajak rame-rame orang biar kaya, Bener. rame-rame orang buat pinter, ajak rame-rame orang buat masuk surga. Wah, ini sama kayak channel Success Before 30. Nah, benar. Sehingga benar. yang keempat ini Iya. kuncinya berkah. Kalau Berkah. kita bisnis itu nyari berkah. Nyari berkah. Gimana cari berkah itu? Rasulullah SAW bersabda, Mm-mm. khairun nas anfa'uhum linnas. Hmm. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Wah, keren. Benar itu. Jadi yang paling penting kita ya dah, banyakin sodako, banyakin infak, banyakin nolong orang. Ya. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa, nolong orang. Benar, nomor 5 nih terakhir. Iya, iya. Nomor 5, kita harus tahu bahwa semua kesuksesan kita itu bukan karena semata-mata kepintaran kita, kehebatan kita, Betul. tapi karena ada orang lain yang bantuin kita. Betul. Rasulullah SAW bersabda, Betul. man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Oke. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur pada Allah. Oke. Tak, kita ini bukan nabi, Betul. bukan rasul, kita orang biasa, men. Betul. Kalau nabi, kalau rasul, ada masalah, doa dikit, turun mukjizat. Iya, iya. Kalau kita orang biasa, caranya Allah nolongin kita dengan cara Allah menggerakkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk nolongin kita. Betul. Jadi jangan segan-segan biar kita belanja, biar kita jualan, bilang terima kasih aja dah. Oh, iya. Sama tukang parkir kek, sama satpam, sama siapa aja dah. Betul, betul. Saya nggak bisa sampai sini, Pak, kalau nggak ada sopir saya. Iya. Sopir saya nggak sampai sini, nggak bisa nyetirin saya kalau nggak ada bininya yang nyetrika di rumah. Betul. Mobil nggak bisa jalan kalau nggak ada yang jualan bensin. Benar. Jadi kita semua orang terima kasih. Oh, Udah, oke. 5 itu udah panjang banget cerita. Itu sederhana tapi luar biasa, Bang. Sebetulnya itu kami prinsip-prinsip yang tadi Bapak sampaikan udah kami ajarkan di channel Mantap. Success. Luar biasa. Nah, ini yang pertanyaan yang kedua, Pak. Nah, sekarang seperti kita ketahui, saya sebagai ketua komunitas KEPM, kami mengajarkan KEPM. komunitas edukasi pelatihan menabung. Mantap. Nah, jadi kami ajak semua sahabat SP30 yang saat video ini dibuat sudah mencapai 2.700.000 subscriber dan juga baru saja menerbitkan buku Success Before 30 yang saya berikan khusus untuk Pak Adi. Kami mengajarkan orang untuk selalu menabung, Pak. Jangan sampai kerja sekian tahun, kemudian tabungan pun tidak ada. Waduh. Yang saya paling sedih itu, Pak, saya pernah dicurhati satu orang, dia kerja udah 7 tahun, jangan lama-lama 7 tahun, motor aja nggak punya, Pak. Nah, itu kan boleh saya katakan 10 orang yang saya temui itu 5 seperti itu, Pak. Jadi mostly 50% itu seperti itu. Makanya
saya sampai tergerak untuk bagaimana mengajarkan mereka ilmu yang sederhana sebetulnya, Betul. tapi sering dilalaikan mereka, Pak, yaitu menyisihkan penghasilan mereka. Nah, salah satu yang saya ajarkan itu menabung saham, Pak. Betul. Nah, Bapak karena sebagai seorang pakar ekonomi syariah, sebetulnya saham itu hukumnya gimana sih, Pak, kalau di dunia ekonomi syariah? Lah saham itu dari bahasa fikih. Oh, Musahamah. Oh, Musahamah itu sahmu kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia saham. Oh, gitu. Jadi asal usulnya itu dari kitab fikih itu saham. Oh. Tapi sahamnya yang boleh diperjualbelikan saham yang sesuai dengan syariah. Iya, iya, Jangan iya. saham perusahaan Betul. bir. Oh. Jangan saham peternakan babi. Iya, iya, Jangan, benar, benar, saham benar. yang sesuai syariah. Sesuai syariah aja. Jadi, sesimpel itu ya, Pak ya. Nah, ini kan banyak orang ya karena mungkin pelaku ya, Pak ya, di Indonesia, sehingga kata-kata saham itu mereka takut gitu. Dan lucunya tidak sedikit masyarakat kita yang berpikir saham itu judi, Pak. Itu ada yang kedua. Jadi untuk Iya. kita main di saham ada dua yang harus dilihat. Yang pertama adalah saham itu saham perusahaan apa. Iya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ini dia nggak boleh, dia mesti lizati zatnya itu barang dan jasa yang diperjualbelikan harus halal. Yang pertama. Yang kedua yang suka disangka judi itu adalah cara berjual belinya. Oh iya. Nah itu ada fatwanya dari DSN Pak, ada Betul. 10 transaksi yang diharamkan. Oh, oke. Macam-macam Pak tuh, ada cornering, ada pump and dump, hype and dump, front running, macam Pak, ada semua. Wow. Nah itu semua itu Iya. dari kita kasih oleh DSN Oke. ke OJK Oke. dan ke Bursa Efek Indonesia. Iya, iya. Itu udah dimasukin oleh Betul. Bursa Efek Indonesia. Kalau terjadi itu Betul. di saham-saham yang syariah, Betul. itu akan kena teguran. Oh, oke. Jadi ya, Pak, ikutin aja ilmu itulah. Ada fatwanya tuh. Ada. Nah, sedangkan Pak yang kami ajarkan, Pak, Ya. kalau selama ini saham kan identiknya itu mereka bermain saham. Jadi Ya. taunya tombol hijau, tombol merah, Oke. sell and buy, itu nggak masalah karena itu cuma profesi. Tapi yang Ya. kami ajarkan di komunitas kami adalah investor. Betul Pak. Nah, investor itu cuma nabung, lihatnya nanti 5-10 tahun kemudian. Jadi jangan sampai kita beli terus sorenya udah dilihat gitu. Itu nggak dianjurkan ya, Pak ya. Nah, jadi inilah sahabat SP30, kalau Anda masih khawatir dan Anda masih merasa diri Anda ragu-ragu, saya kira sudah dikonfirm sama Pak Adi, pakarnya. Saya rasa itu sudah menjadi kuat hukumnya bagi kita. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau tadi kita sudah, nah, menurut Bapak prospek pasar modal ke depan dengan ekonomi syariah itu bagaimana? Keren banget. Ya. Dari seluruh jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini, Iya. itu 50% lebih itu adalah saham syariah. Oh, 50% lebih saham syariah. Pak. Udah keren. Udah mantep ini. Udah ya? keren. Heeh. Prospeknya di Indonesia ini luar biasa. Kenapa Iya. luar biasa? Indonesia punya dua potensi, Pak, Betul. yang nggak dimiliki oleh negara lain. Betul. Pertama, kita punya huge demand. Huge Punya demand. permintaan yang luar biasa. Karena Betul. kita ada 270 orang ini. Perlu Oke. makan tiap hari, perlu baju tiap hari, Benar. perlu mobil, perlu segala macam, bener nggak? Benar. Jadi kita punya permintaan yang sangat besar. Iya. Sehingga kita akan lihat nanti makin banyak perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke bursa. IPO. Oke. Yang kedua adalah kita punya creative demand. Kreatif demand. Ini produsen-produsennya kreatif semua, ini kayak bapak punya kalung kayak gitu, bener ya? Iya. Itu kan kreatif demand namanya. KK Life Force guys ya. Kreatif demand. Kreatif Jadi orang demand. Indonesia tuh, kalau kita Pak di orang Islam itu kan kalau yang cewek pakai jilbab. Betul. Saya udah keliling dunia Pak, mana-mana tempat. Baik. Tapi saya belum pernah ketemu satu negara pun ada jual buku judulnya 66 cara pakai jilbab, kecuali Indonesia. 66. Indonesia cuma pakai jilbab doang, ada bukunya, ada tutorialnya 66 cara. Di Arab mungkin belum ada ya, Pak. Ada Indonesia. Unik ya, kreatif orang Indonesia nih, Pak ya, betul. Taplak beja aja saya jadi jilbab orang Indonesia. Iya, benar. Iya. Wah, jadi artinya prospeknya itu ke depan. Pak Adi, dalam waktu singkatnya saya ucapkan banyak terima kasih. Sharingnya pasti bermanfaat bagi para sahabat SP30. Kalau salam di tempat kami ngomongnya salam hebat luar biasa. Oke. Wah, kita tutup Pak ya. Salam hebat Salam hebat luar biasa.